suatu serangkaian atau proses dalam penerimaan pegawai baru dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Oke, jadi perencanaan rekrutmen karyawan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan akan posisi. Lalu yang berikutnya ialah rencana perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Berikutnya publish lowongan kerja yang akan dibuka kepada para khalayak ramai. Yang keempat, tinjau lamaran yang sudah masuk. Setelah itu berikutnya ya wawancara kandidat yang berkualitas. Nah, metode-metode rekrutmen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode terbuka. Metode terbuka adalah metode di mana rekrutmen diinformasikan secara luas. Metode yang selanjutnya yaitu metode tertutup. Nah, metode tertutup yaitu di mana rekrutmen diinformasikan kepada para karyawan ataupun orang tertentu saja. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari seleksi. Pengertian seleksi adalah suatu cara ataupun suatu usaha di dalam perusahaan tersebut untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten, yang berkualitas, dan berkualifikasi dalam melakukan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Tujuan dari seleksi itu adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat dalam suatu jabatan ataupun pekerjaannya. Yang kedua, untuk meningkatkan investasi SDM dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk menghindari diskriminasi di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menghindari karyawan yang buruk di dalam pekerjaannya. Kriteria seleksi pada umumnya dapat dirangkum dalam beberapa kategori. Yang pertama, keahlian. Keahlian merupakan salah satu kualifikasi yang utama yang menjadi dasar dalam proses seleksi. Yang kedua, pengalaman. Dalam proses pelamaran suatu pekerjaan, pengalaman cukup penting artinya dalam proses seleksi, karena suatu perusahaan akan lebih cenderung memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman. Yang ketiga, umur. Perhatian dalam proses seleksi juga bertujuan pada masalah umur pelamar. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima atau tidaknya seorang pelamar. Kemudian yang keempat, jenis kelamin. Sebagai dasar daripada seleksi, jenis kelamin memang sering pula diperhatikan, terlebih-lebih untuk jabatan tertentu. Kemudian pendidikan. Kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil pendidikan dan latihan sebelumnya. Nah, pendidikan juga mempengaruhi diterima atau tidaknya. Nah, sedangkan langkah-langkah dalam seleksi yaitu yang pertama seleksi soal lamaran. Biasa dalam perusahaan itu bagian dari HRD atau manajemen sumber daya manusianya biasanya itu akan menseleksi berkas-berkas. Ya ini untuk sekedar agar mengurangi jumlah yang melamar sih. Nah, berikutnya yang kedua tuh pengisian belangko lamaran. Nah, setiap orang melamar itu kan pasti dia mengisi belangko. Nah, jadi belangkonya ini itulah dia berisi juga tentang biodata dan juga mungkin ada motivasi lah mengapa seorang itu mau untuk melamar di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi ini maksud itu adalah apakah si pelamar ini memiliki kegiatan organisasi dulunya atau pernah mengikuti pelatihan apapun atau bekerja di mana gitu. Nah, yang keempat itu wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan ini adalah di mana staf dari HRD itu menanyakan hal-hal penting lah atau hal-hal yang menurutnya bisa dipertanyakan kepada seseorang itu, dan ini juga untuk melihat bagaimana mannernya atau tata krama dari seorang yang melamar itu. Nah, yang kelima itu tes penerimaan. Ya, seperti tadi ya, tes penerimaan itu ya terserah dari perusahaan yang bagaimana, dan tes psikologi untuk melihat seberapa kuat mental seseorang atau tadi ada kelainan atau gimana. Yang berikutnya tes kesehatan. Nah, yang kedelapan wawancara akhir atasan langsung. Nah,